Ada pertanyaan juga nih, gimana prospek untuk Astra Internasional? Mungkin ada view dari Ko MY karena sudah cukup batam ya secara technically. Mungkin ada insight kok. Nah, jadi memang ASI ini salah satu miss aku nih di tahun ini. Di bulan kemarin nih, karena ternyata ASI itu dikeluarkan dari indeks Srikahati dan ternyata bobot fund di Srikahati itu cukup besar. Nah, setelah terjadi rebalancing di November akhir, terlihat ada foreign yang mulai melakukan akumulasi kembali. Jadi saya memproyeksikan pun bahwa ASI itu koreksinya tuh udah mendekati akhir, di mana potensi koreksi terakhir tuh di level 5250 Oke. dengan target kenaikan di atas 6.000 dan bukan nggak mungkin bisa kembali ke 7.000 karena ASI ini seharusnya kan dengan potensi peak dari suku bunga itu memberikan keuntungan juga nih untuk Astra nih yang biasa ngasih penjualan itu kebanyakan kreditnya gitu. Oke, karena masuk udah musim liburan ya sektor otomotif mungkin bisa dipantau-pantau manja juga terutama untuk yang sudah di Batamnya kayak Astra Internasional tadi pada mau mudik ya, mana tahu beli mobil atau diskon akhir tahun murah atau mungkin bisa dilihat anak-anak perusahaannya yang untuk sektoral seperti kayak auto gitu ya. Karena pada banyak yang servis mobil pasti mau mudik nih, mudik akhir tahun ya bisa dipantau-pantau. Lanjut untuk Pak Bias, tadi ada disebut Cepin dan juga Java ya. Ada cara Pokpen dan juga Java, bisa ada pandangan Pak, apa katalisnya untuk Cepin dan JPFA melihat bahan baku pangan makan sekarang naik nih. Boleh silakan Pak Bias. Oke, jadi buat sektor poultry gitu ya atau sektor pakan ternak, ada dua hal yang kita perlu perhatikan sebenarnya. Salah satunya memang bahan baku dan ini agak sulit dikendalikan. Tapi kalau ngelihat misalnya CPO dan juga soybean harganya masih kayak gini, kita melihat sebenarnya sih masih sangat manageable ya. Nah, yang lebih penting untuk dilihat tuh sebenarnya ASP atau harga jual dari hasil poultry sector ini. Dulu mungkin ada semacam invisible hand yang ingin menjaga supaya harga dari ternak ini untuk relatif tidak naik tinggi gitu ya, untuk menjaga inflasi. Tapi dengan kondisi yang disinflationary kayak sekarang, di mana inflasi udah sangat terjaga gitu ya, saya pikir mungkin ada potensi untuk ASP produk-produk poultry ini udah bisa agak dilepas sedikit, dan ini pasti akan jadi sesuatu yang positif untuk sektor poultry. Jangan lupa tahun ini dari awal tahun gitu ya, kinerja keuangan sektor poultry itu relatif jelek banget gitu. Jadi low base gitu. Jadi kalau misalnya tahun depan ada kenaikan sedikit, itu bisa kelihatan naiknya lumayan signifikan kinerja performance dari sektor poultry ini. Dan secara valuasi juga udah turun cukup banyak sektor ini. Jadi saya pikir mungkin udah bisa dilihatin cukup menarik loh ya sektor ini. Oke, jadi bisa sudah dipantau-pantau ya, sudah mulai mendekati low base untuk saham-saham tadi poultry sektor ya. Dan untuk KM-nya nih, SMRA view-nya gimana kok? Mengingat tahun depan suku bunga kan ada turun, apakah kesempatan nambah muatan sekarang? Tadi kita ada singgung-singgung properti. Ini kalau dari view Sumarekon-nya gimana nih KM? Ya, Sumarekon 2 hari ini kan buangannya, aduh kenceng banget. Aku juga nggak tahu nih dari mana nih buangannya nih. Tapi di viewku sih di atas 500 harusnya ketahan lah ya. Jadi ini tuh kesempatan nih buat yang mau kolek-kolek untuk tahun depan. Mungkin di Q1 coba diperhatiin lagi tuh gitu. Karena biasanya nih kalau ada satu sektor yang agresif, sektor-sektor defensif begini tuh dibuangin dulu tuh untuk ngejar-ngejar yield yang lain. Biasanya begitu. Jadi dana-dana parkir yang udah kelamaan gitu biasa dibuang dulu tuh ngejar lain karena takut ketinggalan yield gitu kan. Jadi menurutku sih seperti itu, nggak ada something problem di property, everything is okay. Jadi saat harga turun begini ya this is a chance untuk dikoleksi gitu. Sampai batasnya 500 lah untuk SMRA karena titik terlow dari SMRA tuh 500 tuh. Ya alias hampir 10% lah dari sekarang. Maksimal. Jadi oke, secara view teknikal ya kemarin SMRA memang kita gambar-gambar mirip sekali IHNS ya atau inverted and shoulder. Waktu itu kita lihat bisa aja digocek. Tapi gagal gitu kan.
Jaga, iya digocek-gocek saya ada kasih tahu tuh. Bisa aja dibawa turun dulu, orang yang nggak sabar mungkin cut loss, ya nanti dibawa terbang lebih tinggi daripada right shoulder-nya bisa aja ya. Jadi masih cukup oke lah kalau ketahan di atas 500 tadi kata Pak Emi ya. Kalau sudah jebol mungkin bisa dipertimbangkan out dulu gitu. Buat sebagian atau out dulu. Untuk bank digital sendiri tadi sektor tech kan kadang-kadang juga favoritnya Pak Emi ya, selain Goto gitu ya. Dan kita lihat ada hanya sentimen Goto, akuisisi oleh TikTok Shop, mungkin ada view bank digital dari secara fundamental Pak Bias. Saya mau minta reviewnya apakah bank digital ini secara fundamentalis itu sudah cocok untuk kita koleksi, apakah secara pemenuhan modalnya, secara sisi pertumbuhan bank account-nya, apakah menarik sudah untuk bank-bank digital yang kita lihat sudah didahului oleh pemimpinnya ya Bang Jago, apakah bank-bank yang lainnya bisa juga ikut menyusul nih kenaikan dari bank-bank digital? Silakan Pak Bias. Iya. Kalau menurut saya sektor ini adalah sektor yang sangat tergantung sama liquidity ya, dan liquidity itu tergantung sama suku bunga. Jadi buat saya ketika nanti ada tanda-tanda atau bahkan suku bunga sudah mulai turun, bukannya nggak mungkin sektor ini juga jadi salah satu yang dapat windfall gitu. Dan kalau kita ikutin perkembangan fundamentalnya dari bank-bank digital ini, kelihatannya sepanjang tahun 2023 ini mereka sudah sadar bahwa yang mereka kejar itu udah bukan lagi growth, tapi juga profitability dan juga risk management lah. Dan saya ngelihat udah sangat diperbaiki sih dari sisi profitability dan juga dari sisi NPL di sepanjang tahun ini. Kelihatannya tahun depan mereka akan mulai panen lah dengan loan yield yang mungkin nggak terlalu tinggi, tapi secara risk NPL jauh lebih manageable, dan itu akan berdampak ke positif gitu ya ke bottom line mereka. Dan ketika ngelihat ada bank digital dengan profitability yang sudah jauh lebih baik, saya pikir di level sekarang secara valuasi jadi kelihatan lebih murah gitu ya. Dan jangan lupa juga itu tadi, ketika suku bunga turun ya tech selalu main lah gitu. Ya kita juga ngelihat kompetisi juga udah terpetakan dengan jelas ya, artinya cuman tersisa beberapa bank digital besar aja gitu ya yang bisa compete dan bisa mencetak profitability. Tapi bukan yang nggak mungkin yang kecil-kecil nanti jadi gak ikutan naik tahun depan, tapi pasti yang gede-gede dulu kayak BBYB, Arto itu yang akan naik duluan gitu ya. Oke, didahului oleh yang digital-digital gede dulu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan fintech ini ya, bank-bank digital ya mungkin masih bisa untuk short term trading. Nah, untuk di teman-teman lihat-lihat ya untuk yang lucu-lucu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ya, buat teman-teman yang belum follow, mungkin belum follow KB Valburi Sekuritas, silakan di follow ya IG-nya di atas. Yang belum follow saya mungkin boleh follow juga. Otomatis yang belum follow KMY wajib follow ya, yang itu wajib follow. Buat yang belum follow KMY wajib banget ya. Jadi teman-teman bisa lebih banyak dapat insight ya tentunya dari KB Friends. Dan saya mau izin promosi dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih ya, buat para fans-fansnya KMY nih terutama buat para fans yang mau berjumpa tentunya langsung dengan pakar-pakar kita ya, kita akan ada acara trading bootcamp ya yang dipersembahkan oleh KB Valburi Sekuritas di tanggal 14 sampai 15 Desember 2023 yaitu hari Kamis dan Jumat. Kita bisa bareng-bareng belajar dari pakarnya, tentunya ada KMY, nanti juga ada Mas Bekti ya, super scalper kita, kemudian ada Ko Bernard, dan juga nanti ada beliau Garsana juga yang akan mengisi acara pada tanggal tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung buruan klik link yang sudah saya pin ini ya, bit.ly KBVS Trading Bootcamp. Jadi buat teman-teman yang domisilinya tidak di Bali atau lagi pengen liburan nih ke Bali, mumpung ya ada bintang guest star kita yang luar biasa, kita bisa sama-sama belajar tentunya juga ada door prize menarik teman-teman langsung, karena seatnya sedikit sekali. Tadi saya dapat info sekitar tinggal ada 6 seat nih KMY, sudah full seater untuk acara kita, dan gak kaleng-kaleng ini kita langsung buatnya di Cinepolis ya, langsung di bioskop kita bikin acaranya ya, biar gak kaleng-kaleng. Acaranya tuh trading bukan edukasi loh, mesti ingat loh. Jadi beban pressure-nya tuh gede banget, makanya harus ada Mas Bekti gitu.
Iya, jadi bukan cuma satu bintang tamu gede ya, ini ada 4 bintang tamu yang luar biasa. Jadi buat yang mau liburan ke Bali, langsung aja setting tanggalnya ya. Langsung setting tanggalnya, kita belajar bareng-bareng sama para eh, trader-trader handal yang dipersembahkan tentunya dari KB Valburi Sekuritas. Yeay, kita lanjut pertanyaannya nih. Masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Kalau dari sisi Koemnya dan Pak Bias, mungkin saya mau nanya Koemnya dulu deh. Untuk sektor kertas-kertasan nih, apakah masih menarik ya INKP Tekim untuk pemilu? Apakah bisa kita lirik juga nih Koemnya? Aku lebih melihat bahwa harga pulp and paper yang saat ini turun, selain turun dan itu juga, to be honest sih, komoditi kita tuh amat bergantung sama pemulihan ekonomi di China, dan saat ini tuh belum ada tanda-tanda pemulihan. Makanya tadi Pak Bias bilang call-nya juga nggak kemana-mana. Kalau order call yang order untuk, istilahnya gini, call itu kan salah satu kebutuhan basic, kebutuhan komoditas basic. Kalau seandainya call-nya aja permintaannya nggak kenceng, ya bagaimana mungkin permintaan kertas dan yang lain-lainnya tuh bisa mengikutin gitu. Jadi so far aku lihat mungkin bakal sideways dan nggak kemana-mana dulu. Oke. Intinya di commodity, I think ya, aku nggak tahu aku salah atau nggak, commodity era tuh belum akan kejadian tahun depan. Mungkin akan lebih baik kalau kita domestic play ini tahun depan. Oke, kalau dari sisinya Pak Bias mungkin gimana nih untuk sektor pulp and paper? Apakah masih bisa kita pantau-pantau manja? Tos kalau gitu Apakah masih domestic harus play. tunggu lagi? Silakan Pak Bias. Iya, jadi buat kertas sebenarnya ini salah satu industri yang sangat defensif ya. Yieldnya juga bagus, cuman masalahnya ASP-nya tergantung sama global gitu. Jadi agak sulit ya kalau ngelihat dengan kondisi kayak sekarang kita bisa mengharapkan harga pulp and paper bisa naik cukup kencang. Kalau menurut saya sih mungkin ya karena itu tadi temanya bukan domestic play, jadi yang lain dulu deh gitu. Ingat ya, kuncinya hari ini tuh di domestic play-nya, bukan di komoditi ataupun yang di sektor-sektor yang lain ya. Jadi lebih ke sektor retail dan juga domestic play ya. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya, saya mau nanya Cintailah produk-produk dalam negeri katanya. Betul. Saya mau tanya ke Koemi Eko. Kemarin kan kasusnya Koemi itu viral ya, yang waktu begitu jalan-jalan ke Jepang, itu tiba-tiba karena nggak bisa mantau ya, itu keguyur. Ini kan kebetulan judul acara kita kan musim liburan cuan tetap jalan. Kalau ada nggak tips sedikit Koemi? Kalau ketika kita mau jalan-jalan itu biasa kan fokus kita tuh jadinya nggak trading Nggak lagi. usah trading kalau jalan-jalan, itu tipsku. Ya, tapi gini lah, pelajarannya tuh aku ngeyel untuk berada di saham yang seharusnya volatilitasnya itu nggak bisa dianggap rendah gitu. Itu termasuk saham yang volatilitasnya tinggi di saat aku nggak bisa standby gitu. Jadi itu miss di situ. Nah, itu bukan cuma di Dewa, di saham-saham lain pun kalau seandainya mungkin aku beli BRPT hari ini pas lagi nggak sempat, ya mungkin bisa aja jadinya loss gitu. Karena volatilitas dari BRPT itu tinggi. Intinya karena trading, aku tuh tipe trader yang agak cukup agresif, jadi aku suka cari yang volatil. Jadi begitu aku memutuskan aku harus masuk ke saham yang volatil, maka aku harus bisa standby. Kalau nggak bisa, ya aku harus pilih saham yang lain, nggak boleh tertarik sama yang lain yang volatil gitu. Jadi kalau seandainya memang nggak bisa standby, ya belinya Astra, belinya BRI, belinya BNI, belinya Japfa gitu. Jangan maksa harus ikut yang lain-lain. Karena pelan naik, yang penting naik, nggak apa-apa. Daripada ngejar yang cepat tapi ujung-ujung loss. Gitu. Ini benar banget ya, pelajaran dari kasusnya KOMB ini mungkin terjadi di kita semua. Kadang kita lagi kondisinya nggak baik, kita maksain trading, akhirnya jadinya loss. Jadi sumber kerugian sebenarnya di pasar saham ini cuma satu ya, FOMO sebenarnya ya. Jadi setuju apa nggak? Kuncinya cuma empat huruf ini ya. Kegagalan di pasar saham itu penyakitnya cuma satu, FOMO. Ya, yang lain nggak ada. Kadang-kadang kita sudah jago teknikal, kita sudah jago mereview saham, kita sudah dengar live hari ini, sudah dapat banyak nih insight-nya, sudah full nih Pak Bias, dari KOMB juga sudah full.
yang bikin kita gagal itu kadang bikin kita tuh FOMO. Sudah dibilang sektor yang defensif ini, hindari saham-saham ini. Besok lihat, wah tapi arah, haka nggak? Akhirnya besok keguyur, nah nggak tahu padahal besok lagi nggak bisa trading misalnya ya. Jadi buat teman-teman balik lagi ya, psikologi trading itu penting sekali untuk belajar menjadi tidak FOMO. Itu ya kata KMY. Nah, tips trading sendiri buat Pak Bias gimana nih Pak? Kalau secara investor yang punya profil risiko lebih ke moderat ke konservatif ya, bukan agresif nih, tapi mau jalan-jalan liburan biasanya lebih hatinya tenang, portonya isi-isi saham-saham swing. Mungkin ada tips sedikit nggak Pak untuk trading di kala akhir tahun nih, mau cuannya tetap maksimal tapi saya maunya pergi jalan-jalan aja. Silakan Pak. Kalau dari saya pakai target return. Buat saya sih itu yang biasanya paling works out ya. Kalau misalnya memang kita lagi nggak bisa banget nih buat trading dan mungkin holding periodnya jadi 1 bulan gitu ya. Pakai target return dan kita pilih saham-saham yang memang downside-nya udah limited. Mungkin kalau waktu lagi trading kita justru beli saham-saham yang lagi naik gitu ya. Tapi kalau kita lagi nggak bisa full trading gitu ya, mungkin lebih bisa defensif sedikit, cari saham-saham yang memang menurut kita, wah nih udah terkoreksi cukup banyak, fundamentalnya baik, attractive valuation gitu ya. Menurut kita downside-nya udah limited gitu, jadi ya udah, kalaupun turun nggak akan terlalu banyak, tapi potensial upside-nya yang lebih gede gitu. Tapi kemudian ya sabar, jangan belum sampai target return-nya kita udah, ya udahlah, kayaknya lama nih duitnya nih, ngendap gitu ya, jangan gitu. Toh kan memang kita lagi nggak bisa trading gitu. Jadi kalau menurut saya itu cari yang limited downside gitu ya, bukan malah kita lagi ngejar, tapi kita pakai set target return untuk midterm gitu ya, 1 bulan mungkin 1,5 bulan. Oke, itu keren banget ya tadi dari KMY. Tipsnya supaya kita trading itu anti gagal, 1, jangan FOMO. Tips suksesnya dari Pak Bias, kalau kita mau sukses trading, kuncinya cuma 1, sabar ya, sabar dan tidak FOMO untuk mengunci kesuksesan kita dalam trading dan anti gagal. Wah, mantap banget ya, nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam ya bersama KMY dan juga Pak Bias. Thank you banget loh KMY hari ini sudah bela-belain, thank you banget sudah bela-belain untuk keluar RS langsung live IG sama kita ya. Totalitas banget, kita doakan KMY sehat selalu sampai nanti kita ketemu. Thank you bro, semoga cepat sembuh. Betul. Makasih Pak Bias.